Halo, assalamualaikum teman-teman dan mam semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang kalian lihat, ini keadaan ruang tamu aku di pagi hari yang super berantakan. Jadi memang hampir setiap pagi keadaan ruang tamu aku tuh seperti ini ya. Ini segala macam barang itu ada di sini. Ini bukan area pertama yang aku beresin. Jadi tadi aku pagi-pagi sudah beres-beres di dapur aku. Udah cuci piring, beres-beres dan bersih-bersih di daerah dapur supaya nggak terlalu berantakan. Lalu aku lanjut ke ruang tamu untuk beberes. Nah, jadi kalau ada yang bilang rumah aku selalu rapih, itu tuh enggak banget ya. Hampir setiap hari rumahku tuh seperti ini ya teman-teman. Terutama untuk area ruang tamu dan ruang makannya, itu tuh jadi tempat persinggahan barang-barangnya Pak suami dan anak-anak ya terutama. Nah, seperti ini setiap pagi tuh selalu ada sarungnya Pak suami dan peralatan sholat anak-anak. Karena setiap subuh anak-anak tuh biasanya seringnya tuh sholatnya di ruang tamu sini, dan mereka tuh selalu lupa mengembalikan peralatan sholatnya ke kamarnya. Nah, kalau di meja kecil ini itu tuh seringnya tuh persinggahan barang-barangnya Pak suami ya, terutama ada masker, dompet, kunci mobil, jam tangan dan lain-lain. Nah, untuk masker kain itu biasanya kan baru sekali pakai, jadi Pak suami naruhnya tuh selalu di sini. Nah, kalau sekali pakai kan biasanya nggak aku langsung cuci, jadi aku masukkan dulu ke wadah rotan ini. Nah, sampai botol hand sanitizer yang besar ini biasanya nggak pernah ada di sini. Itu kenapa nggak tahu, ada di meja situ. Nah, untuk kunci-kuncian juga biasanya Pak suami dan anak-anak itu suka lupa naruh di tempatnya. Nah, ini mindah-mindahin barang ke tempatnya masih berlanjut. Nah, definisi rapih itu menurut aku menyimpan sesuatu di tempatnya. Jadi itu definisi rapi ya. Pokoknya kalau segala sesuatu sudah di tempatnya itu berarti rapi. Tapi kalau rapi itu belum tentu bersih ya teman-teman. Kalau bersih ya bebas dari debu atau kotoran gitu. Ini ngomong apa sih jadi ngelantur. Nah, itu abaikannya itu bintik-bintik yang ada di meja yang coklat-coklat itu tuh permukaan cat yang terkelupas, jadi warna aslinya tuh coklatnya kelihatan. Jadi sebenarnya kalau ada waktu dan ada moodnya, aku tuh pengen ngecat ulang semua perabotan yang ada di ruang tamu ini supaya lebih kelihatan terang dan bersih. Soalnya sudah ada beberapa cat yang terkelupas ya, seperti di meja nakas yang kecil tadi. Juga di area kursi juga ada yang terkelupas juga. Nah, jadi insya Allah kalau ada moodnya ini akan aku cat ulang lagi, tapi dengan warna yang sama ya, warna putih, karena aku lebih suka warna putih di area ruang tamu supaya bisa terlihat lebih terang, luas dan bersih. Nah, untuk meja ini juga aku tuh sebenarnya pengen ganti ya teman-teman, dengan yang lebih kecil, yang lebih minimalis. Ini menurut aku meja ini tuh terlalu besar, dan juga bawahnya itu kaki meja ini tuh sudah rusak ya, sudah rapuh gitu. Tapi kalau beli yang baru itu Pak suami tuh bilang nanti yang lama ini mau ditaruh di mana gitu ya. Kita kadang suka bingung gitu ya naruh di mana, sedangkan di rumah ini tuh udah nggak ada tempat gitu ya, mau dibuang juga dibuang kemana. Jadi ya aku masih mikir lagi buat beli yang baru. Nah, ini masih berlanjut lap-lapnya. Ini aku lap-lap tipis aja, jadi aku nggak pakai tisu basah. Oh ya, setelah bersih-bersih ruang tamu ini, nanti aku bakalan unboxing juga barang yang aku beli di Shopee. Jadi ikutin aku terus ya. Nah, lanjut ini aku sapu-sapu tipis aja, jadi nggak aku geser-geser kursi dan mejanya segala macem. Kalau sepintasan sih kelihatannya nggak ada kotorannya atau debu gitu, tapi setelah disapu ini ternyata lumayan banyak juga debu dan rambut-rambut yang berceceran.
Nggak tahu kenapa di rumah aku tuh setiap nyapu itu pasti banyak itu rambut ya teman-teman. Padahal rambut aku itu nggak terlalu rontok, juga rambut anak-anak aku juga enggak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa setiap sapu itu selalu banyak rambut ya di lantai. Sekarang lanjut, aku mau pasang sarung bantal yang kemarin aku beli di Shopee. Jadi memang sarung bantal yang lama itu sudah kotor. Ada mungkin sekitar 2 bulanan belum aku cuci. Dan memang sarung bantal di ruang tamu ini aku nggak punya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya dicuci, ya udah aku nunggu kering untuk dipakai lagi. Dan sekarang alhamdulillah aku sudah punya yang baru untuk ganti-ganti. Nah, sekarang aku mau naruh bantal bentuk nanas dan bentuk semangka di sini. Nah, ini sih lucu ya menurut aku. Nah, kalau emak-emak seperti aku ini rasanya happy aja gitu ya. Kalau ada perintilan baru, jadi bisa ganti suasana walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sarung bantal gitu ya perintilannya, tapi sudah buat happy. Nah, lanjut aku mau pindahin bunga artificial yang aku taruh di lemari kecil itu. Dan sebagai penggantinya aku taruh bunga sebi pagar. Nah, bunga artificial mawar ini tadinya aku taruh di kamar aku. Cuman aku pindahin ke sini aja karena di kamar masih ada beberapa bunga artificial yang lain. Menurut aku dia lebih cocok di lemari kecil ini. Oke, beberes dan bersih-bersih ruang tamunya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang lanjut aku akan unboxing barang yang aku beli di Shopee kemarin. Nah, ini dia barangnya. Sebenarnya ini bukan barang untuk di ruang tamu, tapi ini barang untuk di dapur ya teman-teman. Nah, seperti terlihat tadi packingan bubble wrapnya itu robek besar gitu. Mudah-mudahan isinya aman-aman aja. Dan ini kardusnya juga agak sedikit penyok, tapi ya semoga dalamnya aman. Tapi alhamdulillah di dalam dusnya itu ada penyangga busa gitu ya. Jadi busa atau gabus gitu nih namanya ya. Jadi ya semoga aja aman. Dan alhamdulillah ternyata barangnya memang aman, nggak ada yang penyok dan nggak ada yang cacat dan nggak ada yang kurang juga. Nah, jadi aku beli mini oven merek Mito MO20. Nah, di sini ada 2 knob, yang satu pengatur waktu dan yang bawah itu pengatur suhu. Warnanya itu benar-benar cantik banget, pink soft. Sebenarnya ada beberapa merek mini oven yang sama-sama warna pink, yang sama-sama cantik. Cuman yang paling aku suka dari mini oven ini, mini oven Mito MO20, dia itu daya wattnya itu cuman 400 watt. Jadi lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding yang lain. Oven ini kapasitasnya 11 liter, untuk pengaturan suhunya 100 sampai 250 derajat Celcius. Dan untuk pengaturan waktunya itu sampai dengan 60 menit. Aksesoris yang kita dapat yaitu loyang pemanggang, rak pemanggang, dan juga capitan. Nah, itu rel pemanggangnya itu ada 3 bagian. Kita bisa pilih bagian mana yang akan kita letakkan loyang atau raknya sesuai dengan kebutuhan. Dan itu capitannya bisa digunakan untuk menarik loyang dari dalam oven. Nah, kalau dari segi model dan warnanya ini aku benar-benar suka banget. Ini cantik banget, gemoy. Nah, di oven ini juga kita bisa buat kue bolu, lapis legit, kue kering, ayam, ikan, pizza, roti, dan lain-lain. Oke, next video nanti aku akan coba ya masak pakai oven ini. Oh ya, selain itu kita juga dapat garansi 1 tahun dari agen resmi Mito. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan manfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.